Ditipu agen hingga kerja dan gaji tak sesuai, lalu nekat menjadi swasta. Zubaidi asal Purworejo alami lumpuh tak bisa berdiri karena terpeleset di tangga sehat. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam di waktu kalian menonton video ini. Oke, di kabar TKI kali ini aku akan nge-share sebuah kabar berita yang istilahnya kabar duka. Ini sangat istilahnya mengenaskan. Ayo kita baca bareng-bareng. Ditipu agen hingga kerja dan gaji tak sesuai, lalu nekat menjadi swasta. Ini maksudnya ilegal mungkin. Zubaidi asal Purworejo alami lumpuh tak bisa berdiri karena terpeleset di tangga saat bekerja. Wow, kasihan sekali ya. Oke, lanjut aja. Di video kali ini kita bacain kronologi kejadiannya. Semua orang tidak ingin terjadi kecelakaan saat bekerja, namun untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Begitulah nasib yang sedang menimpa seorang PMI asal Purworejo bernama Zubaidi. Laki-laki berumur 48 tahun itu sekarang hanya bisa berbaring, tak bisa apa-apa. Meskipun kelihatannya sehat dan masih dalam keadaan sadar, namun untuk duduk pun Zubaidi tidak bisa lagi. Menurut pengakuan istri, sebelumnya Zubaidi yang telah menjadi pekerja migran ilegal itu mengalami kecelakaan kerja di tempat ia bekerja. Nah kan, bener kan, ilegal kan? Waktu itu Zubaidi sedang mengangkat besi dan naik tangga. Tiba-tiba ia terpeleset mau jatuh. Untung saja pada saat kejadian salah satu teman yang ada di belakangnya dengan sigap segera menahan tubuh Zubaidi, sehingga ia tidak jadi terjatuh dari tangga. Jelas istri Zubaidi. Ini jelasan dari istrinya. Istrinya Zubaidi yang kebetulan juga bekerja di Taiwan segera membawanya ke klinik. Oh, ternyata suami istri bekerja di Taiwan ya. Dokter memberinya obat anti nyeri dan menyarankan untuk melakukan operasi. Istrinya terkejut setelah mendengar biaya untuk operasi diperkirakan sekitar 200.000 NTD lebih. Waduh, banyak itu. Selain membawa Zubaidi ke klinik untuk melakukan visum, istrinya juga mencarikan tukang pijit terapi. Berharap Zubaidi bisa disembuhkan karena mendengar biaya operasi yang sangat mahal, mereka tidak mempunyai uang sebanyak itu. Namun kondisinya tidak berubah, bahkan Zubaidi merasa kalau tulang punggungnya sakit dan bahkan dalam 3-4 hari ini ia tidak bisa berdiri. Aduh, kasihan sekali ya. Istrinya kemudian menghubungi Faizal Soh untuk meminta bantuan, meminta Faizal mengupayakan agar Zubaidi bisa dipulangkan. Dalam live-nya hari ini, Faizal juga membacakan hasil dari pemeriksaan dokter. Di situ tertulis kalau Zubaidi mengalami patah tulang rusuk dan karena kondisinya seperti itu, Zubaidi tidak bisa melakukan penerbangan jarak jauh. Waduh. Penyakitnya harus disembuhkan terlebih dahulu dan satu-satunya jalan adalah melakukan operasi. Ya, begitulah kalau resiko menjadi ilegal ya, tidak mempunyai jaminan kesehatan. Jadi apabila mengalami kecelakaan seperti ini, dia otomatis harus menanggung biayanya sendiri. Oke, kita lanjut baca. Sebagaimana diketahui, Zubaidi awalnya masuk Taiwan pada tahun 2016, lalu dalam kontraknya jobnya sebagai pekerja konstruksi. Namun sesampainya di Taiwan ia dikerjakan di tempat lain dengan gaji bersih yang diterima hanya 4.000 NTD sampai 6.000 NTD. Kecil sekali ya. Terus saat bekerja ia hutang sana sini hingga sini untuk membayar biaya proses sebesar 50 juta rupiah dan masih harus dipotong gaji selama 9 bulan. Terus 6 bulan Zubaidi bisa bertahan sebagai PMI resmi. Bulan ke-7 ia memutuskan untuk melarikan diri dan bekerja secara ilegal. Oh, ternyata kronologi kejadiannya seperti itu ya. Awalnya ikutan yang resmi, terus karena gajinya tidak sesuai, jadi dia ikut yang swasta atau ikut ilegal istilahnya ya. Terus sekarang ia hanya bisa berharap supaya penyakitnya bisa sembuh karena ia masih harus bekerja mencari uang untuk menghidupi ibu dan anak-anaknya. Waduh, di saat kondisi seperti ini dia masih ingin bekerja. Waduh. Ya, di sini aku ingin sampaikan ke teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri ya,
aku sampaikan ya, ini sebagai contoh apabila kalian ingin mencari agensi atau lembaga pemberangkatan, kalian harus bisa pilih-pilih dan harus memperhatikan kontrak kerja kalian ya. Jadi semisal kalau kalian mendapatkan kontrak kerja sekian, otomatis kalau di sananya kontraknya tidak sesuai dengan awal, lebih baik teman-teman bisa mengajukan banding ke BP2MI atau melaporkan ke BP2MI ya. Nah, itu yang pertama, yaitu harus memperhatikan kontrak kerja agar teman-teman tidak salah paham apabila kalian berangkat ke negara tersebut. Nah, ini menurut kejadian tadi, seorang ini ikut di jalur resmi, jalur prosedural, tetapi di saat di sana ternyata gajinya tidak sesuai. Nah, ini seharusnya dia harus lebih teliti kontrak kerjanya berapa agar bisa mempertimbangkan apabila ingin berangkat ke negara tujuan atau ke Taiwan ya ini ya. Nah, di sini juga aku sampaikan buat teman-teman, jangan pernah istilahnya kerja ke luar negeri itu ikut yang ilegal. Karena kalau ilegal itu teman-teman nanti tidak dijamin oleh istilahnya asuransi. Karena kalau ilegal nanti teman-teman tidak dijamin asuransi. Dan apabila teman-teman mengalami kecelakaan kerja seperti contoh tadi, teman-teman tidak mendapatkan asuransi dan harus membayar biaya sendiri apabila teman-teman mengalami kecelakaan kerja. Nah, ini adalah sebagai contoh buat adik-adik yang ingin kerja ke luar negeri harus lebih teliti ya. Dan mudah-mudahan BP2MI bisa mendengarkan melalui video ini dan dia bisa ikut membantu agar bisa memulangkan atau memberikan biaya untuk operasi agar bisa dipulangkan ya. Ya, untuk kabar TKI kali ini cukup sampai di sini. Ini adalah sebagai salah satu contoh, karena kalau bekerja secara ilegal itu ya seperti itu, resikonya sangat tinggi dibandingkan dengan gajinya. Ya benar. Kalau misal kalian itu ikut yang ilegal, otomatis gaji kalian itu bersih ya, langsung dari perusahaannya atau dari bos kalian, gaji kalian bersih, tidak dipotong asuransi, tidak dipotong kesehatan, tidak dipotong lain-lain, pokoknya kalian terima bersih itu kalau jalur ilegal. Tapi resikonya terlalu besar karena kalian tidak dijamin kesehatan, tidak dijamin asuransi, dan apabila kalian mengalami kecelakaan kerja seperti contoh video ini, kalian harus menanggungnya sendiri ya. Jadi jangan risikonya tidak sebanding dengan penghasilan kalian ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini untuk kabar TKI kali ini. Buat teman-teman, sekali lagi aku ingetin, kalau ingin kerja ke luar negeri jangan ikutan yang jalur ilegal karena risikonya sangat tinggi. Oke, sampai ketemu di kabar TKI selanjutnya. Bye bye.